Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balik Yahya dengan NIM 2405031100083. Saya dari kelas Babakan Syariah kelas C. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Untuk pengertian komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi pemahaman yang sama. Seperti halnya atasan yang memberikan instruksi kerja kepada karyawan dengan jelas sehingga tugas dapat dikerjakan tanpa kesalahan. Dan yang kedua, tujuan komunikasi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi kerja dengan benar. Dan yang kedua, mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian. Yang keempat, membangun hubungan kerja yang baik. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi, kepercayaan, dan kerja sama tim. Ketiga yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, adanya pesan, sebuah informasi yang dikomunikasikan. Yang ketiga, media, saluran penyampaian, bisa dari lisan, tulisan maupun chat, surat. Dan yang keempat, penerima, orang yang menerima pesan. Dan yang kelima, umpan balik, respon penerima. Dan yang keenam, gangguan, hanya seperti mengganggu proses komunikasi. Keempat, jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, berdasarkan arah. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal, atasan ke bawahan, instruksi penilaian, bawahan ke atasan, laporan atau keluhan. Yang kedua, komunikasi horizontal, antara karyawan setingkat untuk koordinasi dan kerjasama. Yang ketiga, komunikasi diagonal, antar bagian berbeda ruang lingkup, misal staf pemasaran berkomunikasi dengan kepala keuangan. Untuk berikutnya, berdasarkan bentuk. Yang pertama, komunikasi lisan dengan tatap muka, rapat, telepon. Kedua, komunikasi tertulis melalui email, chat, maupun laporan. Yang ketiga, komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, postur, maupun kontak mata. Untuk berikutnya, berdasarkan formalitas, yaitu yang pertama, formal melalui prosedur resmi dengan rapat. Yang kedua, informal, percakapan santai antar karyawan, komunikasi grafeven. Yang kelima, yang berikutnya yaitu hambatan komunikasi. Di sini terdapat beberapa hambatan komunikasi. Yang pertama, bahasa, istilah teknis yang tidak dipahami. Yang kedua, perbedaan budaya atau persepsi. Yang ketiga, emosi yang sedang buruk. Yang keempat, struktur organisasi yang terlalu kompleks. Kelima, media komunikasi yang tidak tepat. Keenam, gangguan fisik seperti suara bising. Untuk berikutnya adalah teori-teori komunikasi dalam manajemen SDM. Yang pertama, teori SOR atau stimulus organis respon. Berarti adanya respon diproses dengan penerima dan menghasilkan respon. Fokus pada bagaimana pesan dipahami. Untuk berikutnya, yang kedua ada teori komunikasi dua arah. Komunikasi efektif terjadi jika ada feedback, bukan hanya satu pihak berbicara. Dan itu berikutnya, yang ketiga, teori jaringan komunikasi melalui pola komunikasi dalam organisasi seperti yang pertama, roda, informasi dari satu pusat biasanya bos. Yang kedua, lingkaran, semua saling terhubung. Yang ketiga, all channel, terbuka dan bebas. Dan untuk berikutnya, yang ketujuh, ciri komunikasi kerja yang efektif. Yang pertama itu pesan disampaikan secara jelas dan tidak berbelit. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dipahami. Yang ketiga, ada kesempatan untuk bertanya dan konfirmasi. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Untuk berikutnya, sikap sopan dan profesional dan memberikan umpan balik cepat dan tepat. Contoh penerapan komunikasi yaitu seperti halnya platform media online seperti WhatsApp atau email. Yang kedua, evaluasi kinerja, diskusi dua arah antara atasan dan bawahan seperti penilaian kinerja dan juga memberikan saran pada bawahan. Yang ketiga, pelatihan komunikasi. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.